Alhamdulillahi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala habibika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Pimpinan cabang lan sedaya jajaranipun auto pimpinan Asia Nasihatul Asia lan sedaya jajaranipun para pemunden, para sepuh, Bapak Ibu insyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pantas kita aturaken wonten saudara Allah awil kalugrahan nikmat ingkang sampun kabareng kedhaten kita nikmat iman Islam ihsan kesehatan kesempatan sehingga kanthi nyambut menika Bapak Ibu saged tergerak manahipun memerintahkan diri kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan tambah berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Salat lan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kunjuk datang sungai agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang manusia terpilih untuk membawa panji Islam di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kalau wau tereng darus nggih. Kita tambahi amalan kita. Bismillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Sira padha seneng maca Quran sebab sesuk mesti bakal katakanan dina kiamat. Quran sing pernah dipun maos safi'an li ashabi akan mencari orang yang setiap orang mencari pertolongan dan akan memberi pertolongan. Maka Quran ini bacalah di rumah-rumah kita, hiasi untuk menghiasi diri kita, Bapak Ibu sama. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, Ramadan menika salah satunggaling wulan ingkang dipun cipta dening Allah kangge bukti kasih sayangipun Allah dhateng manusia. Dados Allah menika nyetakaken manungsa dalam keadaan fitrah di dunia ini dan dalam perantauan yang panjang di dunia ini kita nanti akan mudik kembali ke panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rikalane dipun ciptaken dalam keadaan suci, tetapi manusia juga ditakdirkan dalam tempat salah di situ. Pramila wonten kesalahan-kesalahan sing iso di ngapura itu setiap saat. Contoh, ittaqillaha haitsuma kunta
Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sira padha ngati-ati ning ngarsane Gusti Allah, tetep taat takwa ning ngendi papan kapan bae. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tambuha. Awake dhewe disengaja ora disengaja, tatapan mata, gerakan kaki, pendengaran kadang-kadang menimbulkan salah dan noda dosa. Maka iringilah dengan seluruh derap langkahmu setiap saat, karena kebaikan hasanah itu akan langsung menghapus dosa dan juga menambah pahala. Kemudian ada amalan istighfar. Jikalau kamu beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah, maka tahu kami akan memberikan jaminan kehidupan baik ila ajalim musamma, tidak ada batas waktu. Nah, wonten dosa sing dalam durasi waktu harian. Subuh jenengan tindakaken, lakune awake ada dosa sampai zuhur maka dihapus di situ. Tetapi tidak banyak dosa yang bisa terkikis habis. Maka kemudian Allah memerintahkan satu, untuk tetap rajin beribadah agar terjaga keimanan, kesucian fitrah mereka. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat kali itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei para manusia, ini sifat perintah ini adalah umum untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Sembahlah Rabbmu Allah. Sebab Allah sing wis nitahke awake dhewe dengan seluruh fasilitas yang Bapak Ibu nikmati, fasilitas oksigen yang luas itu tanpa bayar. Kemudian rezeki telah digelar, alladzi Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan dengan hidup ini. Allah menciptakan langit sebagai atapnya, dan dari langit turun hujan, dan hujan membasahi bumi. Tanduran, panen, rizqalakum, semuanya untukmu rezeki. Allah tidak meminta. Untuk apa kita beribadah? Endingnya apa? La'allakum tattaqun. Dan kita menjadi manusia yang paripurna, yang bertakwa. Ada perintah khusus. Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kalau ini sing dipanggil piantun sing wis pinilih datang saripun Allah. Dalam penjelasan kitab Fiqhus Syam karangan Yusuf Al-Qardawi itu, tinimbalan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sapaan Allah terhadap orang-orang yang terpilih, yang terkasih. Hanya orang beriman yang diridhoi Gusti Allah. Untuk apa? Diberikan diklat. Diklatnya berupa apa? Puasa. Agar apa ending pun? La'alakum tattaqun. Agar kita menjadi manusia yang sempurna. Begitu hebatnya dan terulang-ulang Allah memerintahkan baik secara umum maupun khusus orang beriman agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sungguhnya apa Bapak Ibu? Apa keistimewaan ketakwaan di situ? Kita buka di dalam surat Az-Zariyat ayat 15. Allah ngendika, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Menawi wonten Al-Qur'an kok diawali saking kalimat inna atau qad itu, kalimat sing badhe dipun terangaken niku mengku sesuatu yang harus diperhatikan, ya, harus disungguh-sungguhi, ditenani.
Sak temene wong-wong takwa kuwi bakal den sediani swarga yang penuh fasilitas, penuh taman surga, penuh perhiasan emas dari permadani, cangkire wis saka emas. Begitu hebatnya surga yang disediakan, yang ditawarkan terhadap orang-orang yang bertakwa. Akhidina ma atahum rabbuhum. Rikalane wong takwa itu sudah bertempat tinggal di surga, maka apa yang diinginkan terpenuhi. Jadi halo ibu-ibu, sakniki nek bapake ra iso numpokke anteng-anteng mang sabar. Besok di surga itu penuh mas-masan. Mbok jenengan ajeng nganggo anteng-anteng sak pelek becak ono. Perlu kesabaran di sini. Minta apa? Dan di surga tidak ada orang sakit, di surga tidak ada orang buang air, semuanya sehat. Bahkan saya pernah baca di kitab Babul Jannah itu, surga itu nanti dihuni oleh penduduknya yang umurnya sekitar 30 sampai 33 tahun. Jadi Mbah Maryuni yang sudah sepuh itu nanti di surga muda lagi. Bahkan istrinya menjelma menjadi bidadari. Dan jenengan sinten Mas? Mau ki Maryuni biyen muda lagi. Itulah kenapa Allah menjelaskan kamu ibadah, kamu bertakwa, kamu perintah ini agar kamu bertakwa. Begitu fasilitas yang ditawarkan sangat luar biasa. Nah, kenapa bisa mendapatkan surga? Kenapa dia bisa mendapatkan apa saja yang dikehendaki dia mau? Ini. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebab rikalane dikai kesempatan urip nang alam praja, dia selalu muhsinin, berbuat baik, rajin beribadah, menaburkan kebaikan di mana-mana. Di dalam sebuah tafsir disebutkan kanu ahsanu bil a'malin. Wong ning alam dunya diberi kesempatan hidup, dia selalu menaburkan kebaikan. Bahkan di ahli psikologi itu mengatakan ada seorang yang ketika siang dia bekerja karena Allah, malam dia bangun karena Allah. Jadi perilaku dalam langkahnya itu akan selalu beramal amalan-amalan penghuni surga. Kali ini Bapak Ibu hadir ngantuk-ngantuk direwangi gitu tuh. Karena apa? Dia akan menuju mudik nanti, pulang di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang berbuat baik di dunia itu kalau malam dia sedikit tidur, tetapi dia tak itu kebiasaan wong-wong sing takwa gitu. Jadi keluarga kita, istri anak-anak kita latih. Kalau sampai 1 minggu kok sudah 3 kali meninggalkan tahajud, perlu dievaluasi. Kita tanamkan sejak sekarang. Alangkah nikmatnya kalau orang tua punya anak-anak kita, sehingga kita bangun, mereka sudah ada di kamarnya tahajud gitu. Dan mereka itulah investasi kita, Bapak Ibu. Ketika kita meninggal nanti anak-anak yang soleh itulah yang bisa memberikan jaminan keselamatan kita di samping Allah Subhanahu wa taala. Wabil asarihum yastaghfirun, dan di penghujung malam, asar itu waktu. Jam sekian tembung sahur. Sahur itu waktu yang sangat luar biasa. Kadang-kadang pengertian ini salah kaprah gunakan di desa itu. Pak kula pun sahur mau jam 12. Tentunya sahur itu saat waktu. Kemudian makan sahur itu makan di waktu sahur itu. Tasahharu fa innahu sahharu barokah. Kowe mangano sahur sebab
mangano di waktu sahur, sebab dahar di waktu sahur itu penuh kebaikan berkah. Nek dahar sahur jam 12 jenenge nek cara Idul Mindoni. Maka kemudian di waktu sahur bangun meskipun hanya satu kurma, napa nggih? Utawa hanya satu gelas, utawa mung sak sendok sing keri dhewe. Tapi diniati sahur itu berkah itu wa nama wa ziyadatul khair, penuh dengan kebaikan yang melimpah. Ada tafsir juga menyebutkan bahwa barokah itu naiknya ketaatan seseorang. Sekarang kita kembali ke situ. Innahum kana qabla dzalika muslimin. Ketika di dunia dia selalu rajin beribadah dan menaburkan kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kebaikan kepada kita. Di dalam surat Al-Qadr tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya inna itu menunjukkan setiap kata inna itu kami Allah. Kami Allah itu zat yang memang dia sendiri yang maha kuasa gitu. Jadi menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah gitu. Dan manusia itu kecil di hadapan Allah. Dan juga ditafsirkan bahwa kata inna itu ada keterlibatan pihak ketiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jatine ingsun Allah wis nurunke bengi qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ketika kita baca Bapak Ibu, malam itu ternyata diturunkannya Al-Quran. Kalau saya dulu pernah ngajar ulumul Quran di Bambi itu ini, Quran itu telah disimpan di tempat yang namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu satu tempat yang terjaga, yang ada sejak sebelum diciptakan bumi, alam semesta dan manusia, dan dia tidak pernah rusak. Dan ada sebagian mengatakan bahwa lauh itu tulang, mahfud itu lebar, jadi tulang yang kuat, yang lebar, yang disitulah ada tempat. Nah, Quran diturunkan sekaligus dari lauh mahfud itu ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Nah, pada saat Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu ingkang kita hormati, itu malam yang sangat mulia. Jadi malam diawali dari Lailatul Qadar. Lail itu diawali dengan maghrib, itu sudah masuk lail sampai terbit fajar. Nah, di seluruh durasi waktu maghrib sampai fajar itu, di situ penuh dengan kemuliaan. Maka kemudian sampai halnya Quran ini, ayat surat ini diturunkan. Saya membaca beberapa tafsir, hanya asbabun nuzul macam-macam dan singkat-singkat. Tapi pernah saya baca begini, surat ini turun atas protes sahabat Nabi. Jadi begini, suatu hari malaikat Jibril itu menjelaskan amalan salah seorang dari Bani Israel yang namanya Samun al-Ruzi. Samun al-Ruzi ini sudah terhitung saat itu digerakkan dalam, sudah berjuang naik awan perang dengan kaum zalim, orang-orang yang merangi agama Allah. Kalau bengi dia sepanjang malam dia zikir untuk tahajud. Dia wali Allah, sekti mondro gunung. Pokoknya setahun balik ke linggis. Senjatanya saat itu apa? Istilahnya kulit dari unta. Sampai-sampai musuhnya, pentolan pejabat saya itu bingung, ini kok orang tidak terkalahkan.
dengan apapun tidak bisa mati. Maka kemudian ditanya istrinya, Mas, papa itu hebat. Enggak, yang hebat Allah. Saya ini hanya wali Allah. Dan tanpa seizin Allah tidak ada yang mengalahkan saya. Maka kemudian kecuali dengan rambutku. Kemudian istrinya itu karena kehidupannya sederhana, biasanya nek wong wadon itu kalau ditawari dengan harta itu kepencur. Ning wong wadon wono. Nah, strategi dibangun oleh pejabat saat itu. Temunya ada istrinya. Kemudian dipanggil, Bu, jenengan jadi garwane sampun Al-Ghazali sudah berapa tahun? Oh, sudah lama. Lebih dari 80 tahun. Dia berjuang aja sudah 83 tahun 4 bulan. Berarti kan lebih dari itu. Kayak jenengan ditukokke napa blas. Pun nek dilem jenengan cepet sugih gitu. Pokoknya nek iso kerja sama jenengan ajeng njaluk napa kula kae ning bojomu paten ana kowe ora tegel rasa kowe engko tak kei cara sing mateni aku kowe kepengin ora nek bojomu tak ganti bojo sing sugih iki kakane sugih akhirnya betul ditawari ditarilah rantai. Ketika tidur, kan sedikit tidurnya, dilimpe kapan turu di rantai tangan. Begitu menyebut asma Allah, rantainya itu hancur. Dia bertanya, sapa mah sing ngrantai aku? Dasare wong wadon niku rada manis Pak, nganti aku. Jawabannya begini, Pak, aku menguji kesetiaanmu. Ngoten niku bahasane aku menguji kesetiaan. Ternyata jenengan suamiku yang betul-betul hebat, tidak terkalahkan. Malam berikutnya sama, bahkan rantai yang lebih berat. Akhirnya apa? Ngaku nek aku kira iso dikalahke kecuali dengan itu. Nah, pengapesane nek cara saiki 6 berarti tidur dipotong rambutnya 4, terus dienggo naleni sikil 2, tangan 2. Kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, lemes, dibawalah ke satu tempat balai desa lah nek kene untuk disiksa bareng-bareng. Betul Pak, di situ dikek nggon sapa ditaleni kemudian disiksa. Nah, saat sudah kepedihan dianya pasrah, saya yakin Allah akan menolong hambanya yang dizalimi. Nah, kemudian ditolong oleh Allah, dikembalikan kekuatannya. Akhirnya balai yang dipakai untuk menyakiti itu ambruk, termasuk orang-orang meninggal dunia, termasuk bojone mati, termasuk bojone melu mati. Jadi ora iso dia itu Muhammad selalu berjuang setiap hari begitu malamnya terus berjuang, dan dia adalah waliullah yang sangat disayangi oleh Allah. Kemudian Rasul agak berkaca-kaca, kemudian diceritakan kisah ini kepada sahabatnya. Sahabatnya menangis protes, ya Rasul, wong-wong biyen umure dawa, banyak amale Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe sakniki ukuran umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pinten umure kira-kira? Kayak nek bodine wong-wong biyen itu dhuwur-dhuwur, gede-gede. Nah, sekarang jadi Nabi Muhammad itu cerdas, tahu ke depan itu wis ngerti sak durunge pinara gitu. Ngerti sak durunge pinara, dia tahu. Kenapa? Oh, begitu nanti umatku itu umurnya hanya sedikit. Wonge bodine cilik-cilik. Kayak rada memengan. Rada ngantukan. Isih utangan. Maka kemudian Rasul, aduh ini bagaimana ya? Akhirnya terdiam sedikit, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban pertanyaan protes dari sahabat. Sahabatku, aku mendapatkan wahyu. Enggak usah khawatir. Meskipun umatku umurnya sedikit, meskipun umatku amalnya sedikit,
tapi ada beberapa keistimewaan. Ada yang namanya Lailatul Qadar. Setiap Ramadan ada Lailatul Qadar itu. Maka kemudian barang siapa yang beramal di situ, diteruskan di ayat ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sedherekamu do pirsa Lailatul Qadar itu? Dunia wae diratekon itu istilah bahasane Allah. Iki tak jelaskan Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam Qadar itu siapa yang beribadah satu kali ibadah saja akan dilipat gandakan seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun 83 tahun 4 bulan. Kalau setiap tahun umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar itu, maka setiap tahun bagaikan umur kita tambah 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau Bapak umur 60 tahun, 40 tahun saja rajin ibadah dapat Lailatul Qadar, berarti 40 tahun kali 83 tahun 4 bulan sudah. Itulah kalau Nabi Muhammad SAW memberikan fasilitas, memintakan kepada Allah tidak tanggung. Protes ini seperti dilakukan oleh masyarakat Madinah. Orang Madinah dulu proteskan, ya Nabi, enak jadi orang Mekah. Kenapa? Orang Mekah itu setiap hari bisa umroh karena dekat dengan Ka'bah, dekat dengan tempat sa'i. Kami ya jauh perjalanan, kalau pakai unta berapa minggu, kalau pakai bis sekitar 7 sampai 8 jam. Kemudian Rasulullah menjawab, sapa wonge sekon dalem wudu kemudian pergi ke Masjid Kuba, dia sholat 2 rakaat, maka pahalamu seperti pahala umrah. Itu sahih hadis. Jadi permintaan Allah kepada Rasul kepada Allah untuk umatnya itu betul-betul sangat luar biasa. Saya juga berpikir, kenapa Nabi ketika dikuyau-kuyau di Mekah oleh umatnya, oleh masyarakat sana, Nabi instingnya kok hijrah ke Taif? Ada apa Taif gitu? Ternyata pada bulan Desember 2019, saya tanggal 2 itu masih di sana. Saya mencoba ke Taif gitu. Taif ada apa? Ternyata Taif itu Pak, jadi alamnya itu sejuk. Nah kini juga liuran puncak sejuk, banyak tanaman di sana karena yang jamaah haji itu banyak orang Indonesia. Tempat berlindung ketika dilempari orang Taif itu adalah ditolong oleh orang tani. Di sana ada tanaman kates, jagung, kacang, menyimpulkan itu hanya simbol saja orang tani. Mereka Indonesia ini ngertinya yo kates, kacang kuih gitu. Jadi untuk mengangkat ingatannya itu. Ternyata sana sangat luar biasa, dan budidaya kembang apa itu? Sing ana durine merah itu mawar. Itu sampai ada pabrik mawar toh? Iya, mawar itu ada pabrik parfum yang namanya itu dari mawar. Ada yang itu, dan kemudian ada pabrik madu, dan gedung-gedungnya masjid dan perguruan tinggi semua terasa coklat semua. Disitulah inspirasi Rasul itu adalah inspirasi wahyu. In huwa ila wahyu yuha. Kita teruskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam itu Bapak Ibu adalah malam kemuliaan, dan mulianya terhitung seperti 1000 bulan. Kalau Quraisy mengatakan seolah-olah akan ada tamu yang agung, yang mulia, kemudian akan didatangi mereka itu. Ketika didatangi, ada orang yang persiapan sungguh-sungguh, ada orang yang sekedarnya saja, eneng sing blas orang. Ada yang mempersiapkan sungguh-sungguh saja, mereka tidak semua disalami oleh tamu agung itu, apalagi tidak berusaha. Ya, artinya
Kalau ingin datang malam Qadar yang mulia itu, ya kita siap-siap. Kapan siapnya? Sejak awal Ramadan kita istiqomah. Ada perintah Nabi begini. Taharru lailatul qadri fil asril awakhir Ramadan man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berburulah, carilah olehmu malam Qadar itu. Kapan itu? Di terakhir malam Ramadan. Aisyah masih menyampaikan lagi, di malam-malam ganjil. Barang siapa yang malam itu dia sholat, bangun untuk beribadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dikikis habis dosa. Jadi dosa manusia itu kadang-kadang sampai karakan gitu, itu sampai karakan karena selalu kita ada, selalu kata ahli tafsir itu manusia itu dikasih model dua yang namanya takwa. Takwa itu adalah bisikan malaikat gitu. Tapi di sini ada bisikan setan namanya fujur. Itu manusia. Maka Bapak Ibu kalau mau berbuat baik itu pasti itu sama-sama bisikan takwa. Contoh orang ngaji mawon. Takwa membisik, ayo ngaji. Kesempatan Ramadan berangkat itu. Tapi fujur bisik. Nafsu kita ngantuk, kesel. Sehingga setiap saat Bapak Ibu mau berbuat baik ini selalu bertarung, berpacu. Sing ini buat mangkat, kene ora, mangkat, ora, mangkat, ora, mangkat, ora, mangkat. Nah itu bisikan yang fujur menang gitu. Tapi Bapak Ibu yang hadir atas dorongan iman itu mangkat, ora, mangkat. Itulah yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap saat juga ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kayak bergerak gitu. Kayak terus kuncinya mayar Bapak Ibu. Kalau mau berbuat baik itu jangan terus duduk. Kayak mangadeg. Gitu. Nek wis ngadeg kayak mangjangkahke sikil tengen iku bismillahirrahmanirrahim. Engko nek wis sikile tengen jangkah insyaallah sing kiwa nututi. Aja tuh. Maka orang-orang dulu itu role kowe iki aja gunung kowe gedruka bumi. Ternyata seluruh saraf itu berpusaran di telapak itu. Nek wis sarape bergerak, telapaknya bergerak sampai di otak penggerak ini ikut bergerak. Apalagi ini malam Lailatul Qadar, kita persiapkan demikian. Jadi tuntutan Nabi apa yang harus dikerjakan? Mempersiapkan untuk i'tikaf. Coba Bapak Ibu dikoordinir di masjid-masjid, ayo mengadakan i'tikaf. Mandirinya jam 2 sampai jam 3 mandiri. Kemudian jam 3 sampai sahur coba dibimbing menorang. Terus nanti menyediakan sahur bersama. Itu sudah kami lakukan jadi biar terkulina, biar terbiasa. Dipaksa. Jadi ibadah itu boleh dipaksa. Ikhlase nututi. Seperti jenengan ada lazismu di sini. Jenengan zakat berat paksanan. Kepeksa yo nyoh. Apa-apa. Pak, tapi Pak habis bacot di kelasnya. Apa-apa. Kelasnya kayaknya enggak apa-apa. Alhamdulillah ini rumah singgah yatim piatu sudah dilimpahkan ke Muhammadiyah dalam proses ya. Karena apa? UAD ya. Ya iya, penyerahan SK-nya nanti. Karena beliaunya ingin menolong kalau itu resmi Muhammadiyah. Dan banyak Pak ketika saya bilang, Pak Am di mana yatim piatu yang Muhammadiyah itu sering ditanya. Bingung. Nah, alhamdulillah sekarang sudah punya yang labelnya Muhammadiyah.
Kemudian tanazzalu malaikatu waruh di situ Bapak Ibu, di malam itu serasa sempit, kata ahli tafsir. Kenapa sempit? Seluruh malaikat turun ke bumi mendoakan Bapak Ibu yang di malam itu terjaga untuk beribadah. Yang doakan malaikat, Pak. Kalau sudah malaikat yang doa itu dikabulkan. Waruh itu ada sebagian muasal itu malaikat diiringi malaikat Jibril. Jadi malam itu serasa sempit karena dipenuhi oleh malaikat. Dari setiap rongga sayapnya itu sampai mengalir keberkahan untuk orang-orang yang berburu malam Lailatul Qadar. Maka persiapkan diri gitu. Niate tenanan kuwi urung mesti kepethuk gitu lho. Apa meneh ora niate. Maka dari itu istiqomah. Karena orang beriman begitu. Dan di kedatangannya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain juga di malam itu banyak ketentuan. Fiha yufarriqu kullu amrin hakim di surat Ad-Dukhan ayat 4. Di malam itu Bapak Ibu ditentukan sebuah ketentuan setahun yang akan datang. Kalau kita malam itu berburu malam Lailatul Qadar gitu, maka akan didoakan malaikat dan akan ditentukan kebaikan setahun yang akan datang. Cari Bapak, dengan semampu Bapak Ibu berusaha gitu. Karena malam itu adalah yufariqu kullu amrin, akan ditentukan oleh para malaikat atas izin Allah ketentuan baik selama 1 tahun. Jangan sampai tertinggalkan agar ketentuan baik itu berada dalam kita. Dan itu kata ahli tafsir juga iya. Kan ketika kita dikasih roh itu sudah ditentukan. Tetapi itu ketentuan selama hidup. Dan ketentuan setiap tahun ada di malam Lailatul Qadar. Mungkin ketentuan dulu kurang baik, tapi jangan berusaha ketaatannya Lailatul Qadar, maka kemudian dirubahlah ketentuan menjadi baik. Doakan suami istri kita, doakan anak-anak kita, karena kita tidak akan selamanya di dunia, agar kita punya warisan anak-anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Harta kita, Pak, nanti kita tidak dibawa, harta kita tidak dibawa. Harus kita pinter. Udahlah, ini kita sisihkan. Ini nanti untuk saya di akhirat. Kalau harta itu hanya ditinggalkan untuk ahli waris saja, maka anak-anak itu sudah membawa rezeki. Enggak usah khawatir. Orang sekarang kan kurang di sini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam jiwa orang-orang yang beriman. Berarti kalau tidak kurang tenang, itu harus introspeksi. Banyak khawatir besok bagaimana itu mengkhawatirkan. Jangan. Seluruh makhluk hidup yang melata di dunia ini sudah dijamin. Maka biar awake dhewe itu syukur itu begini, Bu. Coba nek jenengan di rumah itu nek merem iki basane halus napa? Yes, merem ngono wae lah. Mang merem gitu. Neng kono orang ngerti eneng bojo, eneng anak sing menyenangkan, orang ngerti nek eneng motor, orang ngerti nek perabotan rumah tangga fasilitas nek merem. Neng begitu melek putrane eneng bojo, eneng anak sing menyenangkan. Ada mobil, ada sapi, ada ini yang menyenangkan. Maka bukalah mata hati kita ya toh, untuk mencoba berusaha bersyukur kepada Allah. Ternyata di lingkungan kita itu penuh dengan kenikmatan, fasilitas yang tanpa terukur agar jiwa kita tenang. Bapak Ibu tinggal kita hormati. Nah, kemudian salamun hiya khatamata lail fajar. Nah, salamun itu penuh kedamaian.
kalau sebagian muslim mengatakan itu darus salam, surga, rumah yang penuh kebahagiaan. Bahagia itu beda dengan senang, Pak. Gitu. Nek seneng kuwi urung mesti bahagia, tapi kalau bahagia itu mesti senang. Pilih rasakno dhewe. Apa? Jadi orang yang merasa bahagia itu karena apa? Yang merasakan bahagia itu karena terhapusnya dosa. Sehingga kita bersih. Coba kita lihat di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan diberikan kenikmatan yang penuh, kemudian diampuni dosanya. Maka dia akan waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dia akan terpenuhi dengan ketenangan karena beriman. Apa imannya? Liyazdatu imana ma imani. Karena apa? Jenengan berusaha terus. Majelis taklim ini panitia yang menjelaskan agar kita ada ikhtiar untuk meningkatkan kualitas iman. Agar apa? Agar bahagia. Nah, hebatnya lagi pimpinan pusat Aisyah mencanangkan keluarga sakinah. Nah, kalau keluarga itu sudah sakinah, selesai itu. Artinya apa? Disitulah suami taat, istri juga taat, anak-anaknya rajin beribadah. Kalau dari keluarga Islam itu sudah baik, baik. Bahkan Haidar Nasir pimpinan pusat mengatakan ketika dikritik Muhammadiyah itu ora umum banget. Kemudian endingnya sekarang apa? Berorientasi pada religiusitas dari kegiatan keagamaan yang masuk dalam ranah keluarga. Jadi ada hadis yang berangkai gini Bu, khusus ibu ini. Ada ibu-ibu ditawari, "Hei wanita, kamu bisa masuk surga dari pintu mana engkau tinggal pilih. Kalau kamu bisa jaga 3 ini, 1, menjaga sholat 5 waktu. Aqimus sholat lidzuqis samsi ila ghasaqil wal Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana masjidah." Karena sholat ketika matahari tergelincir sampai waktu malam, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana masjidah. Karena subuh itu dipenuhi malaikat yang turun ke bumi. Nah, ini kenapa hadis ini? Karena begini, biasanya ibu-ibu itu sok lengan dengan sholat 5 waktu. Contoh, ini maaf, kalau sudah nerangkan fikih itu nggak ada tabu ya, harus jelas. Gitu. Jelasnya, bagian kalau gak cilik itu diterangkan guru kula, Pak. Pokoknya nek poso ora kena adus kramas ngundha eneng mlebu kuping. Ora adus tenan sanksi ora kramas gitu. Nah, kalau nerangkan fikih sing contoh, ibu-ibu umpamanya masih subur, menstruasi, kemudian maghrib terus mampet, tapi masih ragu. Sesok wis subuh sisan. Ya toh? Coba. Kalau dengan subuh baru kramas, berarti 2 sholat yang jenengan tinggalkan, maghrib dan isya. Kenapa Nabi sampai pesan? Karena itu. Kalau sudah kira-kira kramas, kemudian sholat, nek metu meneh, yo main gitu. Itu tolong Ibu, ini karena ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa gitu. Menjaga puasa itu sangat luar biasa. Kan la'ala itu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Guru mudah-mudahan. Maka harus kita ikhtiar betul puasa kita agar berkualitas, agar membawa kita bertakwa. Maka hindari hal-hal yang tidak baik di waktu puasa. Itulah Bapak Ibu malam Lailatul Qadar itu begitu hebatnya, dahsyatnya fasilitas yang diparingi dening Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersyukur masih diparingi kesempatan, kekuatan, itu tetap kita syukuri. Kalau kita itu hidup optimis, Pak, insya Allah sehat. Rohani kita itu harus kita makani dengan makanan yang bergizi, syukur, sabar, ikhlas gitu.
penyakit kremi seperti iri, dan itu mulailah itu diobati gitu. Itu karena penyakit yang selalu mengiringi batin kita. Dan orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang nuraninya bersih, orang-orang yang diampuni dosanya, dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanya bisa apa? Berikhtiar semaksimal mungkin. Coba sekarang tarawihnya dijaga, ya. Jangan sampai terjadi kemajuan. Ya itu tolong Pak diajak teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya, kita mau masuk babak final. Ini nanti akan ada Lailatul Qadar. Yang kidul kono pertama kebuak bangsa akhir Ramadan bludak tekan ngomahe dhewe-dhewe. Maka siapkan sejak sekarang, tolong sampaikan kepada sanak saudara tetangga kita, ayo tetap istiqomah menjaga tarawih kita, menjaga amaliyah kita, sedekah kita, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab Quran itu diturunkan di situ dan berangsur-angsur selama 23 tahun diturunkan kepada manusia agar menjadi apa Bapak Ibu? Quran diturunkan satu, menjadi furqan. Furqan itu arah hati pikiran menuju ke kebaikan, itu furqan. Yang kedua sebagai rahmah. Quran sebagai rahmah. Yang ketiga Quran sebagai mubarakah, sebagai kebajikan, kebaikan. Kemudian juga sebagai obat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi suatu hari ada orang stres, Pak, sowan kepada Ibnu Mas'ud. Terane wong stres itu ragu saiki, Pak, biyen ngene. Kemudian dia bertanya, Ibnu Mas'ud, saya itu pusing, baru stres, apa obatnya? Ya dari sini satu, ambil air wudu, bacalah Quran. Ya, nanti stresmu hilang. Kalau itu belum mari, seringlah datang ke majelis taklim. Paling tidak pas ngaji gini bisa tenang, ketemu temannya seneng, lali nek diutang. Ya, pas. Kemudian yang ketiga, coba di waktu malam mereka tidur itu, kemudian kamu bangun untuk tahajud. Lakukan itu terus-menerus, maka hati kamu akan sembuh. Kalau itu belum membuat kamu sehat, minta ganti agar hatimu diganti hati yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nganyar ke hati. Nah itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sekilas, memberi motivasi kepada saya sendiri, kepada Bapak Ibu, agar Ramadan ini dijadikan satu wahana untuk beramal siang dan malam. Abaikan sedikit aktivitas, ya, tetapi fokuskan untuk beribadah. Kalau toh itu kita bekerja, memang tugas, ya diniati aja itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan memberikan kita kesempatan untuk beribadah di waktu malam Lailatul Qadar. Segala hilaf salah Quran mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.